Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Zaitun Hikmah dengan NIM 330302-387 dari kelompok 1 mata kuliah Legal Drafting. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peraturan daerah. Apa sih peraturan daerah itu? Nah, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Namun, sebuah perda tidak cukup hanya sah secara hukum, tetapi juga harus adil, efektif, dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat. Melalui video ini, kami akan melakukan evaluasi terhadap 3 perda. Salah satunya di Kota Surakarta, periode 2022 sampai 2024 dengan pendekatan filosofis, sosiologis, dan normatif untuk melihat sejauh mana perda tersebut benar-benar berpihak pada masyarakat. Perda pertama yang akan kami evaluasi adalah Perda Kota Surakarta nomor 14 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Secara fisiologis, perda ini bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan ini dasarnya sudah sesuai dengan prinsip kemanfaatan bagi daerah, namun secara sosiologis perda ini menimbulkan persoalan bagi UMKM dan usaha kecil. Contoh nyatanya dapat kita lihat pada pedagang kuliner kecil, kafe rumahan, atau usaha di sekitar Pasar Gede dan Manahan yang mulai terbebani kewajiban pajak dan retribusi meski skala usahanya masih sangat kecil. Banyak pelaku usaha kecil yang akhirnya tetap beroperasi secara informal karena merasa tidak mampu memenuhi kewajiban pajak secara penuh. Dari sisi normatif dan legal drafting, perda ini belum mengatur secara tegas pembedaan perilaku antara usaha mikro, kecil, dan usaha besar. Hal ini berpotensi bertentangan dengan asas keadilan dan proporsionalitas karena beban hukum yang sama ditetapkan pada kondisi ekonomi yang berbeda. Artinya, perda ini berpotensi bermasalah karena kurang berpihak pada usaha kecil yang justru menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Oktavia Nurfadila dengan NIM 330302-30085 akan melanjutkan pembahasan dari perda yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas Perda Kota Surakarta nomor 2 tahun 2023 tentang pengelolaan jasa tenaga kerja dengan perjanjian kerja. Jika tadi kita sudah membahas soal pelaku usaha dan beban pajak, sekarang kita ke pihak yang ada di dalam usaha itu, yaitu tenaga kerjanya. Secara garis besar, perda ini sebenarnya punya tujuan yang baik, yaitu melindungi tenaga kerja dan memberikan kepastian hubungan kerja. Hal ini sejalan dengan keadilan dan kemanusiaan. Tapi jika kita lihat dari kondisi lapangan secara langsung, perda ini belum sepenuhnya sesuai dengan realitas ketenagakerjaan di Kota Solo. Masih banyak pekerja di sektor UMKM seperti karyawan kafe kecil, pekerja event, atau tenaga kerja harian yang bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis. Dalam praktiknya, hubungan kerja seringkali masih bersifat informal dan berdasarkan kepercayaan. Akibatnya, aturan dalam perda ini jadi sulit diterapkan secara maksimal. Dari sisi aturannya sendiri, perda ini juga belum menjelaskan secara rinci soal pengawasan dan penerapan sanksi, terutama untuk usaha kecil. Hal ini membuat perlindungan hukum bagi pekerja belum optimal, sementara pelaku usaha kecil juga sering bingung dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Menurut kami, solusi yang dapat dilakukan yang pertama, menyediakan format perjanjian kerja sederhana dan mudah dipakai khusus untuk UMKM. Yang kedua, melakukan sosialisasi hukum ketenagakerjaan yang praktis dan mudah dipahami. Yang terakhir, menerapkan pendekatan pembinaan dan edukasi terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi. Dengan pendekatan seperti ini, hak pekerja tetap terlindungi, tapi pelaku usaha kecil juga tidak merasa terbebani secara berlebihan. Pada akhirnya, hubungan kerja bisa berjalan dengan adil dan sehat, serta mendukung keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja secara bersamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Azhara Noviana dengan NIM 330302-30105. Perda ketiga yang kami evaluasi yaitu Perda Kota Surakarta nomor 3 tahun 2024 tentang inovasi daerah. Secara filosofis, perda
Perda ini bertujuan mendorong kreativitas, daya saing, dan kemajuan daerah yang sangat relevan dengan identitas kota Solo sebagai kota kreatif dan budaya. Namun, secara sosiologis, manfaat perda ini belum dirasakan secara merata. Dengan contoh nyatanya, program inovasi daerah dan event kreatif di Solo yang seringkali lebih mudah diakses oleh pelaku usaha yang sudah mapan. Sementara, UMKM kecil masih kesulitan mengikuti prosedur administrasi dan persyaratan inovasi. Dari sisi normatif dan legal drafting, perda ini cenderung bersifat umum dan administratif, tanpa pengaturan teknis yang jelas mengenai akses, pendampingan, dan perlindungan bagi inovator kecil. Akibatnya, perda ini berpotensi hanya menjadi kebijakan simbolik tanpa dampak nyata bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, perda inovasi daerah perlu dirumuskan lebih inklusif agar tidak hanya menguntungkan pada kelompok-kelompok tertentu. Berdasarkan evaluasi terhadap 3 peraturan daerah Kota Surakarta dalam periode 2022 sampai 2024, dapat kami simpulkan bahwa perda tersebut telah sah secara hukum dan memiliki tujuan yang baik. Namun, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam aspek keadilan, efektivitas, dan kesesuaian dengan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan dalam perumusan dan implementasi perda agar tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial di tingkat lokal. Sekian penyampaian evaluasi perda dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian maupun analisis yang kami sampaikan terdapat kekeliruan atau keterbatasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.